Halo, selamat pagi bro. Kali ini kita akan belajar menginstal Android Studio. Pertama kali kita buka Google, kemudian kita ketik Android Studio. Nah, kita buka sekarang, kita klik. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini siapkan koneksi yang cepat ya bro ya. Nah, ini download Android Studio for Windows 64 bit. Kita klik satu kali. Ini adalah master instalasi. Nah, klik I have, klik download Android Studio. Nah, ini kita tunggu, ada 749 megabyte. Nah, ini kita butuh waktu 1 menit bro untuk mendownloadnya. Kita tunggu sebentar ya. Ini adalah Android Studio versi terbaru. Kemudian ini Android Studio ID, ini yang atas sendiri tadi yang sudah kita download. Kemudian kita juga perlu menginstal ini SDK-nya. Kita cari SDK-nya bro. Ini kita cari SDK, Standard Development Kit, www.google.com. SDK Android Studio. Nah, ini download Android Studio SDK. Klik. Kita tunggu beberapa saat bro. Nah, di sini download Android. Oh, ini yang tadi bro. Oke, tidak masalah karena SDK-nya mungkin sudah terintegrasi untuk yang versi ini. Kita lihat bro sebentar. Tinggal sedikit lagi. Nah, ini sudah mulai selesai. Kita klik open. Oke, ini saya close dulu. Nah, ini kalau SDK offline, SDK off. Nah, ya run SDK off, SDK offline download. Kita cari SDK yang offline. Nah, ini dia. Coba kita cek dulu. Open link tab. Ini untuk kita download SDK. SDK Tool Manager. Oh, ini dia. Android SDK Toolzip untuk Windows. Android SDK Tool 25. Ini kita ambil yang ini aja bro ya. SDK Toolzip. Ini untuk 25, ini untuk versi 26 untuk Windows. Kita coba jalankan yang ini. Klik. Nah, oke, SDK toolnya kita sudah dapat. Sekarang kita lanjutkan untuk instalasi NetBeans. Nah, sampai sini. Maaf, bukan Android Studio. Next install. Nah, kita tunggu. Agak lama memang bro, kita tunggu aja. Sambil kita tunggu, saya akan jelaskan, saya mengeksplorasi. Oh, ini oke, tidak apa-apa, sudah cukup cepat. Oke, kita tunggu dulu. Oh ya bro,
Android Studio ini memang memerlukan spesifikasi yang cukup tinggi. SDK itu kalau kita download semuanya itu untuk satu versi itu paling nggak sekitar 15 GB. Memang membutuhkan sumber daya yang cukup besar bro untuk Android Studio. Kita akan belajar sedikit-sedikit agar mudah dipahami. Jika ada kesulitan nanti silahkan ditanyakan. Nah, kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Oke, sambil kita dulu saya akan jelaskan ini Android SDK-nya ini sudah saya download, bro. Sekarang saya tampilkan di folder Android SDK Manager. Nanti akan berfungsi kalau sudah terinstall Android Studio-nya ini. Nah, ini SDK toolnya, itu adalah tool untuk mendownload SDK Standard Development Kit. Coba kita ekstrak bersama ya bro ya, jangan takut. Oke, ini saya ekstrak dulu. Ini Android SDK tool adalah tool yang fungsinya untuk mendownload atau mengupdate atau mengupgrade atau melengkapi SDK atau Standard Development Kit. Oke, kita tunggu dulu, memang agak lama bro. Downloadnya mungkin cuma 1 menit 700 mega, tapi yang lama itu proses instalasinya bro. Oh ya, ngomong-ngomong, nanti ingin membuat aplikasi apa bro? Web browser yang sederhana-sederhana dulu aja, biar nanti tidak kesulitan dan mudah untuk diikuti. Web browser misalkan kamus, misalkan tutorial atau apa, aplikasi-aplikasi yang sederhana dulu. Nah, ini SDK toolnya, kita coba buka SDK tool. Nah, ini SDK toolnya, ini emulatornya, bin SDK Manager bro, SDK Manager. Nah, SDK Manager toolnya ini, labnya di sini kita cari, mungkin di sini tadi ke SDK Common. Coba lagi, ini SDK Manager, kita buka. Oh, ini script, cuma script aja bro. Nanti akan bekerja bila sudah ada Android Studio-nya. Kita lihat, oh dia berupaya menginstal Android. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini kita tunggu dulu. Ini kita tunggu sampai terinstall dulu bro. Nah, ini next, sudah start Android Studio. Oke, ini Android Studio, kita tunggu dulu, kita jalankan pertama kali Android Studio.
jangan dikira kita menunggu apa-apa, kita cuma menunggu proses terbuka. Nggak masalah, oke. Kita tunggu dulu. Nah, ini proses pertama kali. Memang Android Studio itu memerlukan sumber daya yang cukup besar. Klik OK. Kita tunggu dulu. Nah, kita tunggu terlebih dahulu, bro. Nah, ini dia mulai buka. Kita tunggu dulu, bro. Memang proses agak lama. Kita harus sedang menginstal komponen SDK. Tadi rencananya mendownload SDK offline, tapi ya kita lihat aja perkembangan. Kayaknya kita harus offline. Klik next dulu. Online, kayaknya harus online ini. Nah, klik standar. Kemudian kita milih yang tampilan nyala atau dark theme. Ini keuntungannya kalau dark itu nyaman di mata dan juga hemat energi kalau kita menggunakan perangkat portable semacam laptop. Lights ini, nah ini tampak menyala seperti ini. Anda nyamannya pakai apa itu suka-suka, nggak apa-apa. Pakai Darkula juga nggak apa-apa. Klik next. Jadi nanti temanya gelap seperti ini. Ini adalah komponen SDK. Nah ini letak JDK lokasinya di program files Android Studio JRE. Total download size ini nanti kita SDK komponen yang akan di-download ini Android emulator, Android SDK ini Android SDK platform 29. Ini akan kita cek nanti finish. Nah, ini kita download. Kita tunggu dulu. Kita mendownload secara online. Tidak apa-apa, sabar ya bro ya. Ini adalah mendownload SDK kita versi API 29. Nah, kita tunggu proses download. Tiap komputer, tiap Anda nanti mungkin beda-beda bro, cepat lamanya itu beda-beda. Yang pertama tergantung spesifikasi PC, yang kedua itu tergantung koneksi internet. Ini ya memang sedang mengunzip paket.
Ini bro, kita tunggu dulu ya. Masih proses download. Ini mengambil dari repository Google. Ini sedang mengunzip. Kita lihat detailnya bisa bro, klik show detail. Nah ini sekarang sambil mendownload seperti ini. Sekarang kalian punya angan-angan apa, ingin membuat aplikasi apa di Android. Membuat aplikasi itu bro, sebenarnya itu harus didesain dulu oleh software engineer, atau kalian sendiri auto menjadi software engineer juga bisa, dengan cara mencontoh, kemudian kalau sudah bisa mencontoh, memodifikasi. Kalau sudah bisa memodifikasi, nanti membuat kreasi sendiri dengan ide-ide kalian sendiri. Jadi tahapannya itu, pertama kali saat belajar itu, kita itu mencontoh dulu. Mencontoh, bisa ndak kita membuat aplikasi. Awalnya sederhana dulu aja, jangan yang rumit-rumit. Kenapa kok harus yang sederhana bro? Agar mudah dipahami. Saat kalian belajar otodidak, itu apabila ada suatu permasalahan yang tidak bisa dipecahkan, maka akan stagnan atau berhenti sampai di situ. Beda kalau kalian itu ada yang membimbing, nanti akan beda. Setiap permasalahan itu akan selesai dengan mudah, meskipun diawali dengan kesulitan-kesulitan di awal. Jangan khawatir bro, kita nanti akan belajar bersama. Nah ini masih proses download juga, mendownload komponen-komponen SDK. Ini Android SDK, kita tunggu dulu aja bro. Ini yang tadi saya tutup dulu. Nah ini tidak masalah karena sudah di-download ini di sini saat instalasi. SDK offline itu dibutuhkan kapan bro? Bila koneksi internet itu tidak ada. Sedangkan kalian ingin menginstal Android Studio. Android Studio sudah memiliki file installer. Dia memerlukan SDK untuk melengkapi. Klik finish bro. Nah, setelah diklik finish, ini dia. Ini tampilan awal dari Android Studio. Kita bisa melakukan konfigurasi pengecekan itu di sini bro, configure. Kali ini start a new Android Studio project untuk membuat, open untuk membuka, check out project from version control, profile or debug APK, import Gradle, Eclipse, ADT dan lain sebagainya, import Android kode sampel. Misalkan kita bisa mengkonfigur SDK Manager. SDK Manager itu adalah standar development kit manager. Kita akan cek bro, SDK kita itu sudah lengkap apa belum. Nah ini dia, kita memakai Android 10 SDK kita, API levelnya 29. Kalian ingin yang mana? Android 9 atau Pi atau Android 8.1 Oreo, Oreo Nougat. Kalian ingin membuat aplikasi untuk apa? Nah ini, upayakan jika kita ingin aplikasi kita berjalan di Android yang lebih rendah, maka kita juga siapkan untuk API yang lebih kecil. Ini misalkan Android P. Nah, tujuannya apa? Agar aplikasi kita full kompatibel. Oke, sementara ini Android 10, oke, tidak masalah, nggak apa-apa. Android 10. Nah, klik oke. Nah, kemudian
AVD Manager. Apa itu AVD? AVD itu kita membuat virtual device, Android virtual device. Kita ingin memakai apa? Kita coba bikin ya bro ya. Nah, kita harus perhatikan bro. Nanti di sini kita dimintai uh, informasi RAM, prosesor. Ini nanti akan berbagi dengan RAM dan prosesornya PC. Ya, kita coba ya, bro ya. Kita menggunakan pun cari spesifikasi yang sekiranya itu komputer atau laptop kita itu mampu. Nah, contohnya apa? Kita cari yang kecil, kecil aja, Nexus 4 misalkan 4,7 in. Tujuannya apa? Nanti saat emulator dijalankan itu tidak akan keberatan. Ya, kita coba Nexus 4 ini. Nah, ini. Kemudian Nexus 4 pakai apa? Pakai ini key ini. Kita pakai API 9 aja untuk Android terbaru ya bro ya. Tapi sebenarnya bebas kita ini bro, pakai yang mana? Misalkan pakai yang key ini Android 10 berarti. Nah, kita download SDK-nya. Klik I accept. Jangan lupa ini next. Ya, kita tunggu. Waduh ya bro, ini banyak bro, 1,1 GB. Gimana bro? Berani? Masih berani? Nah ini masih download bro. Kita tunggu. Dapat 14%, 15%, ya perkiraan ya 1 menitan nanti baru selesai download. Maka dari itu untuk download untuk Android Studio itu memerlukan spesifikasi yang cukup mumpuni. Nah ini sedang menginstal. Kita tunggu dulu. Mendownload, kita tunggu dulu. Ya. AVD itu Android Virtual Manager, dimana kita bisa memilih emulator, kita menentukan RAM-nya berapa, kemudian ukuran monitornya berapa. Upayakan RAM dan monitor itu nanti tidak habis terpakai di emulator, tapi masih ada tersisa di laptop ataupun PC. Kalau tidak seimbang, maka mengakibatkan saat menjalankan emulator itu sangat lambat dan bahkan mungkin tidak akan jalan. Maka dari itu saran minimal RAM itu 4 GB, prosesor dual core. Nah, itu sangat minimal bro. Terus harddisk upayakan masih sisa banyak, paling enggak sisa sekitar 20 mega bro. Sisa banyak. Dual core, kemudian RAM paling enggak 4 GB. Semakin tinggi semakin cepat nanti Android Studio kalian nanti ya bro ya. Ini dipotong apa terus lanjut bro? Ini kayaknya kok lama ini. Yes, nggak apa-apa, kita tunggu aja ya bro ya. Oke. Ini adalah proses instalasi AVD Android AVM, sorry bro, Android Visual Android Virtual Manager.
masih mengunzip. Untuk downloadnya cepet bro, tapi instalasinya ya lumayan, tidak masalah. Yang penting kita berusaha. Oke. Ini sudah selesai bro, alhamdulillah. Klik finish. Nah ini sudah ada, kita sudah memiliki ini Android 10 ini ya, ini Android 10 karena sudah hilang tulisan downloadnya, kita sudah memiliki. Klik next. Nexus API ini ukurannya API 29 ini bro, ini Android 10. Kita pilih ini kita ubah juga tidak apa-apa DPI nya biar nanti ukurannya lebih kecil. Oh ini balik ini, cancel, ini gak masalah. Ini Android Q, coba kita cek grafik automatic device frame, ada framenya, ada advanced setting, kita cek. Ini virtual scan, ini quickboot multi core, core-nya yang kita pakai satu, yang satu biar dipakai oleh laptop. RAM-nya 1,5, oke lah, nggak apa-apa. Internal 800, kita tambahi 2 GB bro. Oke, minute SD card-nya 15. Oke. Enable device frame Nexus 4. Oke, klik finish. Oke. Kita tunggu dulu bro. Kita membuat AVD, Android Virtual Device. Nah ini kita punya AVD ini. Oke, sudah, AVD-nya sudah terinstall, sudah tersetting. Kita coba cek konfigur yang lain. Setting, oke, cek for update. Oke, sudah. Import Android kode sampel. Kita bisa mengimport kode sampel atau kode contoh Android. Nah ini dia. Kita pilih yang apa? Animasi, aplikasi bundle, arsitektur. Ini kita pilih yang mana? Kita pilih salah satu yang mudah dipahami, yang mana kira-kira untuk pemula seperti kita bro. Basic location, basic media decoder, video player. Sekarang kita coba, kita cari misalkan web. Oh ini kita cari misalkan ini misalkan kamera atau video. This sample show how record video using the new camera 2 API in Android Lollipop. Oh ini di Lollipop bro, di Lollipop kamera tuh. Kalau ini menggunakan Kotlin. Ada room, kita cek dulu. This is an API sample to showcase how to implement observable queries in Room with RX Java flowable object. Nah, ini contoh showcase untuk mengimplementasikan observable query. Sekarang kita animation, basic transition. A basic API showing how to use the transition framework introduced in KitKat. Nah ini contohnya. Ini bisa kita ambil. Kemudian motion, a collection of demos material design material. Ini contoh. Kita klik cancel aja bro ya. Kita membuat start new Android Studio project. Oke, siap. Nah ini kita membuat apa?
Misalkan kita di sini ada banyak pilihan, ada basic activity, empty kosong berarti, ada bottom navigation activity, ada fragment model full screen activity, kemudian untuk map, login dan lain sebagainya. Ini untuk phone dan tablet. Oke, kita coba misalkan ini full screen activity. Next. Ini misalkan my application, boleh kita kasih nama, kita language Java atau Kotlin. Nah, pilih yang mana? Nah, Java, karena kita awalnya menyepakati untuk menggunakan Java. API-nya minimum berapa? Minimum 16. Oke, API 16. Atau yang tadi sudah kita punya adalah Android 10 ini, jika nggak apa-apa. Nanti berarti untuk HP itu minimal ya Android 10 bro. Kita coba yang agak kecil aja ya, biar nanti bisa terbuka di mana-mana. Marshmallow. Oke. Finish. Kita tunggu bro, memang agak lama. Nah, kita tunggu berapa saat bro. Nah, ini dia. In 3.6, this panel describes some of the features and include to open this panel adalah the help what's new in Android Studio from the main menu. Oke, ini bisa tutup ya bro ya. Kita tunggu. Ini kita masih kita perbesar. Klik. Nah ini kecilkan. Ini kita belum punya aplikasi. Oh, ini informasi bro, kita tunggu. Sistem. Oke. Ini dia tampilan awal dari aplikasi yang akan kita buat. Kita tunggu dulu bro, ini masih proses. Ini adalah activity full screen yang nanti kita persiapkan. Mungkin untuk instalasi Android Studio mungkin ini dulu bro. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.